Halo semuanya, di video ini kita bakalan belajar tentang basic ombre. Nah, di sini kebetulan aku pakai dua warna ya. Untuk alat dan bahan yang bakal kita gunain, di sini aku pakai dua spons, yaitu spons kasar dan spons halus. Untuk spons ini, misalkan kalian mau pakai spons yang ada di rumah bisa, tapi kalian harus lihat teksturnya. Jadi tekstur yang satu itu sponsnya itu berpori-pori, tekstur spons yang kedua itu kayak lebih padat, tapi nggak lembek kayak spons buat make up. Nah, untuk alat yang kedua ini tuh kayak alat buat penghilang debu, atau biasanya digunain buat ngebersihin baju dari bulu-bulu kayak gitu sih. Selanjutnya gel yang bakalan kita pakai itu yaitu gel yang tipenya solid dan dalam botol seperti ini. Nah, di sini kita butuhnya tipe-tipenya itu yang lebih solid supaya nanti pada saat kita ngeblendnya itu lebih mudah. Untuk teknik ini kalian tidak disarankan pakai gel dalam pot karena biasanya tekstur gelnya itu lebih lengket. Nah, untuk produk selanjutnya di sini kita tetap butuh kayak base coat, top coat ataupun overlay. Nah, di produk ini tuh overlaynya itu diberi nama strengthener gel. Jadi untuk namanya itu tergantung kalian mau pakai produk apa. Oke, sekarang kita lanjut ke video tutorialnya. Pertama-tama kalian harus pastiin kuku palsu yang bakalan kalian pakai itu udah di prep. Jadi ujung-ujungnya itu udah kalian kikir supaya permukaannya itu lebih halus. Serta jangan lupa untuk permukaannya kalian harus bab kasar ya. Fungsinya itu supaya nanti gelnya itu menempel lebih baik dan lebih rata. Nah, di sini aku pakai base coat terlebih dahulu. Di sini tuh kalian jangan lupa karena ini beda brand. Jadi setelah di cure itu kan ada residunya. Jadi residunya harus kalian hilangin dulu. Itu tuh kayak mencegah ketidakcocokan dari brand satu ke brand yang lainnya. Cuma maaf, kebetulan di sini aku lupa buat nge-recordnya. Jadi kita langsung aja ke bagian gel colornya. Di sini kita bakal pakai warna putih sebagai base colornya. Jadi kalau kalian mau ngecat pakai gel dalam botol, kalian harus pastikan bagian tangkai kuas itu harus bersih ya. Dan kalian juga harus pastiin pengambilan gelnya itu ada di salah satu sisinya. Supaya nanti banyaknya itu cukup, terus gak melebar-melebar ke samping-sampingnya. Nah, di sini kita bakal ratain base color ke seluruh area kuku yang tadi udah kita kasih base coat. Nah, waktu kalian ngeratain itu harus halus aja ya, jangan terlalu kayak ditekan banget. Justru kalau kalian tekan banget, si gelnya itu malah keambil lagi di si kuasnya. Jadi bukannya tambah rata, malah nanti aplikasinya bakalan bolong-bolong. Setelah itu kita cure lagi selama kurang lebih 1 menit. Nah, sambil menunggu base color kering, di sini kita bakalan prep kedua sponsnya itu. Nah, untuk sponsnya di sini kita pakai yang satu spons itu adalah spons yang lebih kasar dan yang satunya lagi sponsnya itu lebih lembut. Di sini kalian tinggal tap-tap aja permukaan spons yang bakalan nanti kalian pakai buat bikin ombrenya. Supaya tujuannya bulu-bulu halus dan debunya itu keangkat. Oke, ini base colornya udah kering. Di sini aku pakai 1 lapis aja. Sekarang kita bakalan bikin ombrenya. Di sini kebetulan aku pakai 2 warna. Untuk warna gelapnya di sini aku pakai warna biru dan untuk warna mudanya kebetulan di sini aku pilih kayak hijau pastel gitu. Pertama-tama kita bakal aplikasiin warna gelap terlebih dahulu. Untuk pengambilannya di sini kalian tipis-tipis aja ya, jangan terlalu tebal atau terlalu banyak. Untuk pengaplikasiannya kalian bisa pilih di area dekat kutikula atau di area yang dekat free edge-nya. Nah, di sini kebetulan aku pilih di area yang dekat kutikula untuk warna yang lebih gelapnya. Nah, di sini walaupun aplikasinya nanti setengah-setengah, aku saranin untuk warna gelap itu aplikasinya itu jangan sampai setengah kuku. Karena warna gelap itu termasuk warna yang dominan, jadi aplikasinya aku nggak mau terlalu banyak, takutnya nanti hasil ombrenya jadi lebih gelap. Nah, tanpa dikeringkan di sini aku bakalan aplikasiin warna yang lebih terang. Jadi di sini porsian warna yang lebih banyak itu warna terang ya, supaya nanti ketika kalian blend porsi warnanya itu bakalan sama. Nah, untuk warna terang juga ini juga jangan terlalu bleber, aplikasiinnya secukupnya aja. Dan jangan terlalu tipis juga sampai kayak berserat gitu ya. Jadi cukupan aja ya, jangan terlalu basah tapi nggak terlalu tipis juga dan nggak bleber. Sekarang saatnya untuk di ombre. Di sini pertama-tama kita pakai spons yang lebih kasar terlebih dahulu. Di sini kita bakalan pakai 2 step, spons yang kasar dulu, terus kemudian spons yang halus. Untuk teknik pertama, kalian tekan terlebih dahulu antara spons kasar ke bagian kuku palsunya. Tujuannya supaya colornya itu lebih meresap dulu ke dalam sponsnya.
Sesudah itu kalian bisa tap-tap sesuai dengan permukaan kukunya. Nah, untuk blend ombre-nya kalian bisa tap-tap, jadi misalkan area yang lebih gelap kalian turunin ke area yang lebih terang, terus area yang lebih terang kalian bisa naikin ke area yang lebih gelap. Tujuannya supaya warna yang lebih terang itu terkena dengan warna yang lebih gelap, begitupun sebaliknya warna gelap itu terkena warna yang lebih terang. Baru setelah itu kalian bisa pindah ke spons yang lebih halus supaya teksturnya itu nggak terlalu kelihatan. Nah, untuk proses spons halus ini nggak ada proses ditekan, ini tuh kayak kita langsung tap-tap aja. Ini kalian bisa tap-tap kayak kalau kalian itu pakai cushion foundation. Tap-tapnya itu ringan tapi agak sedikit dihentak kayak gitu ya. Nah, setelah kalian selesai tap-tapnya, lapisan pertama ini bisa kalian keringkan dulu, baru kalian bisa lanjut ke step layer keduanya. Nah, di sini kita lanjut ke layer kedua. Di sini tuh biar warnanya itu lebih vibran. Untuk caranya itu masih sama seperti cara pertama yang tadi udah kita lakuin. Di sini yang perlu kalian note itu warnanya itu pasti emang bakalan lebih soft daripada warna aslinya. Jadi kalau kalian pengen kelihatan banget, jadi kalian harus pilih warna gelnya itu yang lebih solid atau yang lebih vibran. Kalian jangan pakai warna yang terlalu pastel. Jadi kalian pilih warna yang lebih kontras antara warna si A dan warna si B. Jadi nanti perpaduan gradasinya itu bisa terlihat. Ketika kalian pilih warna yang terlalu mendekati, nanti hasil ombre-nya itu bakalan sedikit kurang kelihatan atau bisa jadi kayak nyatu gitu warnanya. Jadi untuk perubahannya itu nggak terlalu kayak signifikan. Kita mulai di ombre dulu. Ini tuh tetap kayak teknik awal, ini tuh sedikit ditekan lagi buat di tahap awal. Kemudian tap-tap sama kayak di tahap awal juga, jadi kayak tap-tap ke atas, tap-tap ke bawah buat ngeblend si warnanya. Nah, kalau kalian lihat ini tuh warnanya lebih pekat daripada layer pertama yang tadi. Tekstur dari spons kasarnya juga masih nampak. Nah, di sini kita tetap harus pakai si spons yang lebih halus. Itu tuh buat ngerapiin si tekstur dari spons yang kasar ini. Nah, untuk spons yang halus ini juga sama, kita tap-tap seperti cara di step 1 tadi atau di layer pertama yang tadi. Untuk gerakannya itu sama, ringan tapi sedikit dihentak. Jadi ini tuh berfungsi buat menghaluskan si tekstur yang tadi dari si spons yang lebih kasar. Nah, kalian lihat kan, jadi teksturnya buat si spons yang ini tuh kelihatan lebih halus walaupun masih bertekstur, tapi dia nggak terlalu kayak tekstur yang pertama di spons pertama tadi. Nah, kita bisa langsung keringkan lagi. Setelah dikeringkan, ini balik lagi ke preference masing-masing. Kalau kalian rasa warnanya masih kurang, kalian bisa tambahin warnanya dengan cara langsung ambil dari si sponsnya aja. Jadi aku nggak ngambil warnanya itu dari si botolnya, jadi aku tinggal tap-tap aja sisa warna yang tersisa di si spons kasarnya. Jadi tetap untuk cara mindahin warnanya kalian tetap tekan di tahap awal, baru kemudian kalian tinggal tap-tap di tahap selanjutnya. Setelah itu tetap kita bakalan halusin pakai si spons yang lebih halus buat ngilangin tekstur dari si spons yang lebih kasarnya. Ini aku pakai 2 spons ini aja, spons yang kasar dan spons yang halus. Biasanya 2 spons ini bisa kita gunain buat 3 jari, yaitu kayak telunjuk, jari tengah, sama jari manis. Untuk jempol dan kelingking biasanya itu aku beda lagi sponsnya, karena kan untuk jempol itu lebih besar dan untuk kelingking itu lebih kecil. Kemudian setelah kita merasa cukup blendan kita bisa langsung keringkan lagi di UV lamp itu kurang lebih selama 1 menit. Nah, ini tuh kalau kalian ngerasa udah cukup, tap-tapannya udah halus, kalian tinggal langsung masukin ke UV lamp. Nah, kita udah 3 layer ini, aku ngerasa ini udah cukup, jadi aku tinggal aplikasiin si overlay. Overlay ini berfungsi buat meratakan teksturnya dari si spons yang tadi kita gunakan. Nah, biasanya kalau kita udah memakai overlay ini, si warnanya itu atau si lapisannya itu kelihatan lebih halus atau lebih smooth. Jangan lupa aplikasinya itu ratakan ke seluruh areanya, kemudian kalian bisa cure selama kurang lebih 1 menit juga. Dan setelah dirasa cukup rata, kita keringkan, lalu setelah kering kita bisa lanjut ke step terakhir, yaitu step pemakaian top coat. Top coat ini berfungsi buat ngeringin seluruh lapisan, jadi nggak bakalan ada residu lengket-lengket lagi dari si top coatnya, kecuali top coat yang kalian gunakan itu yang
yang harus di wipe kayak gitu ya. Tapi di sini untuk berry sendiri ini tuh top coatnya udah non wipe, jadi udah langsung kering. Nah, untuk top coatnya sendiri di sini aku menggunakan durasi waktu 2 menit untuk jarak pengeringannya supaya lebih kering sempurna. Nah, ini dia untuk hasil ombrean kita hari ini. Semoga ilmu yang aku share ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, follow, dan juga share video ini supaya bermanfaat buat kalian dan teman-teman kalian. Terima kasih.